Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibrahim Miragani SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 51 Cakranegara Kota Mataram. Pada video kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Selamat menyaksikan. Untuk merumuskan visi guru penggerak, dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif yaitu mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah, kemudian mencari cara bagaimana agar hal tersebut dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Bagja terdiri dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Buat pertanyaan utama berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana mengidentifikasi rencana-rencana yang akan dilakukan. Atur eksekusi membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut ini adalah visi guru penggerak yang saya buat, yaitu mewujudkan peserta didik yang religius, berkarakter, berkebudayaan, dan berteknologi. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Adapun tahapan Bagja yang saya buat adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi, dan mengidentifikasi karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik. Yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapakah guru yang ahli di bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas? Apakah teknologi yang digunakan dalam pembelajaran di kelas? Dan bagaimana memilih media atau teknologi yang tepat dalam pembelajaran agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Mencari referensi tentang guru yang ahli di bidang teknologi. Mencari referensi berupa media atau teknologi yang sesuai dengan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaannya, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan di setiap kelas? Dan apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Melakukan kolaborasi melalui tim teaching untuk memberikan pembelajaran yang berbasis teknologi. Dan mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang kompeten dalam hal tersebut. Yang keempat, jabarkan rencana. Pertanyaannya,
Apakah langkah-langkah untuk mulai membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Dan bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Membuat perangkat pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian yang tepat, mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat sesuai karakteristik peserta didik, dan pemberian reward kepada peserta didik yang memiliki kreativitas dan motivasi belajar yang tinggi. Yang kelima, atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berjalan baik dan konsisten? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan, yaitu membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi yang bervariasi tiap minggunya. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan Bagja. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak pada murid. Terima kasih telah menyaksikan dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.